Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar kita pada pelajaran tematik di kelas 2. Kita akan melanjutkan kegiatan belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku pada pembelajaran yang ketiga dan yang keempat. Jangan lupa siapkan dulu buku tema 6 dan juga alat tulisnya ya. Jika teman-teman sudah siap, sekarang kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kegiatan belajar kita hari ini akan kita awali mulai dari pembelajaran yang ketiga. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 125. Pembelajaran yang ketiga. Amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut ini. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Beni dan Udin? Sekarang coba teman-teman amati. Bagaimana keadaan halaman sekolah Lani? Wah, sangat bersih ya. Lani, Beni, dan Udin sedang membaca buku di bawah pohon yang sangat rindang. Menurut teman-teman, apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah itu memiliki arti yang sangat penting? Mengapa demikian? Betul sekali. Tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang sangat penting. Karena dari tanaman tersebut bisa menghasilkan suasana dan udara yang sangat sejuk. Sehingga kita akan merasa nyaman belajar di lingkungan sekolah. Sekarang kita lanjutkan pada kegiatan Ayo Membaca halaman 126. Bacalah teks bacaan yang ada di halaman ini. Kemudian, lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Lingkari juga tanda baca titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Nah, teman-teman, di halaman ini kita bisa melihat ada sebuah bacaan yang berjudul Halaman Sekolah Lani. Sambil membaca, yuk kita temukan di mana saja kita akan mendapatkan atau menemukan huruf kapital dan juga tanda baca titiknya ya. Siap? Baik. Halaman Sekolah Lani. Nah, dari kalimat judul ini kita sudah bisa melihat di sana terdapat huruf kapital, yaitu pada huruf H, halaman, S, sekolah, L, Lani. Sekarang kita baca kalimat yang pertama. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Dari kalimat pertama ini kita sudah bisa menemukan huruf kapitalnya. Huruf kapital pada kalimat pertama kita temukan pada nama Lani, Udin, dan Beni. Kemudian tanda titik kita temukan pada akhir kalimat dari kalimat yang pertama ini. Setelah kata 1. Sekarang kita baca kalimat yang kedua. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Mereka adalah awal kalimat yang kedua. Kata mereka menggunakan huruf kapital karena dituliskan di awal kalimat. Kemudian kalimat kedua ini diakhiri dengan tanda baca titik yang berada di belakang kalimat atau kata sekolah. Kemudian kalimat yang ketiga. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Pohon mangga. Kata pohon menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Dan tanda baca titik kita temukan setelah kata sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah.
Kata selain menggunakan huruf kapital untuk huruf S-nya karena awal kalimat dan tanda titik kita temukan lagi setelah kata sekolah. Nah, pada kalimat selanjutnya, setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Setiap hari Senin dan Kamis, kata S menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Kemudian hari Senin dan Kamis menggunakan huruf kapital lagi karena nama hari. Kemudian kita temukan huruf tanda titik setelah kata tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Kata merawat menggunakan huruf kapital karena awal kalimat kita lingkari. Kemudian kita menemukan nama Lani menggunakan huruf kapital karena nama orang dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita sudah menemukan semua huruf kapital dalam kalimat bacaan dan juga sudah menemukan tanda titik yang mengakhiri kalimat dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang teman-teman, kita bisa menarik kesimpulan. Penggunaan huruf kapital pada bacaan di atas terdapat atau digunakan pada 1. Nama orang. Yang kedua adalah pada awal kalimat. Dan yang ketiga yaitu pada nama hari. Kemudian penggunaan tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Teman-teman bisa tulis kesimpulannya di halaman 127 ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan Ayo Menulis. Tulislah sebuah karangan singkat yang menceritakan tentang merawat tanaman di sekitar sekolahmu. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam karanganmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, Bu Guru sudah mencoba untuk membuat sebuah karangan singkat yang menceritakan tentang kegiatan merawat tanaman di lingkungan sekolah. Teman-teman bisa berlatih menulis dengan huruf tegak bersambung. Di halaman sekolahku banyak jenis tanaman. Salah satunya tanaman bunga di depan kelas. Setiap hari Senin, aku bertugas menyiram tanaman. Ada juga teman yang membersihkan sampah. Kami berbagi tugas merawat tanaman di depan kelas. Nah, dalam karangan ini sudah digunakan huruf kapital dan juga penggunaan tanda titik yang sesuai. Teman-teman juga bisa menuliskan karangan sendiri dan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan juga tanda titiknya ya. Sekarang kita lanjutkan pada kegiatan Ayo Berkreasi halaman 129. Masih ingatkah teman-teman tentang desain model plastisin yang teman-teman buat sebelumnya? Pasti masih ya. Nah, ketika kita membuat beberapa desain model dari plastisin, kita membutuhkan sebuah alat dan bahan yaitu plastisin. Caranya sangat mudah sekali kan teman-teman? Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan, kemudian melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya sampai bisa dibentuk. Setelah itu, kita bisa membentuk plastisin sesuai desain model yang kita inginkan. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar kita pada halaman 130. Ayo berlatih. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, Ibu Guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Nah, di sini sudah diketahui bahwa setiap 10 ons adalah 1 kilogram. Artinya 10 ons sama dengan 1 kilogram. Kita lihat bagan berikut ini.
10 on itu sama artinya dengan 1 kilogram. Padahal di sana tadi disebutkan bahwa guru menyiapkan 20 ons plastisin. Itu artinya 10 ons menjadi 1 kilogram, 10 ons lagi menjadi 1 kilogram. Jika digabungkan akan menjadi 2 kilogram. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilogram. Nah, teman-teman, dari kegiatan berlatih ini sekarang kita akan latihan mengerjakan soal cerita yang ada di halaman 131. Di sana terdapat 3 soal cerita. Ya, nanti teman-teman bisa mengerjakannya di buku tulis masing-masing dengan menggunakan langkah-langkah pengerjaan soal cerita. Sekarang kita kerjakan dulu mulai dari yang nomor 1. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan ibu? Berapa kilogram total belanjaan ibu? Nah, dalam mengerjakan soal cerita, kita menggunakan 4 langkah. Masih ingat? Ada langkah diketahui, ditanya, jawab, kemudian kita menuliskan kalimat jadi. Sekarang kita mulai dulu dari kegiatan diketahui. Dari belanjaan ibu, kita ketahui bahwa ibu membeli wortel seberat 20 ons dan berat kentang yang dibeli ibu seberat 30 ons. Yang ditanyakan adalah berapa ons total belanjaan ibu dan berapa kilogram total belanjaan ibu. Kemudian kita jawab satu persatu karena di sana terdapat 2 pertanyaan. Kita mulai dari kalimat jawab. Berat wortel ditambah berat kentang karena yang ditanyakan adalah total belanjaan ibu. Berat wortel yang dibeli ibu sebanyak 20 ons dan berat kentang yang dibeli ibu sebanyak 30 ons. Kita jumlahkan 20 ons ditambah 30 ons sama dengan 50 ons. Kalimat jadinya, jadi total belanjaan ibu adalah 50 ons. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang ditanyakan total belanjaan ibu dalam bentuk satuan ons. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa kilogram total belanjaan ibu. Karena setiap 10 ons adalah 1 kilogram, maka kita bisa menjawab dari total belanjaan ibu dalam bentuk ons. 50 ons sama dengan 5 kilogram. Jadi total belanjaan ibu sebanyak 5 kilogram. Kemudian untuk nomor 2 dan nomor 3, nanti teman-teman akan mencoba mengerjakan sendiri. Bu Guru akan membantu memberi panduan langkah-langkah dalam pengerjaan soal cerita. Nomor 2, Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terong dari pekarangan rumahnya. Berapa ons total hasil panen Lani dan berapa kilogram total hasil panen Lani? Pertanyaan yang masih sama modelnya dengan pertanyaan yang pertama, kita disuruh mencari hasil panen Lani dalam bentuk ons dan kilogram. Langkah yang pertama yaitu kita harus menuliskan kalimat diketahuinya. Teman-teman tinggal mengisikan berapa berat tomat dan berapa berat terong yang dihasilkan dari pekarangan rumah Lani. Silakan diisi titik-titiknya. Kemudian ditanyakan berapa ons total hasil panen Lani dan berapa kilogram total hasil panen Lani. Kemudian kita jawab yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan berat tomat dan berat terong. Dalam bentuk ons, kita sudah ketahui dan sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Setelah kita menemukan hasil dari pertanyaan pertama, kita akan merubah hasil panen Lani yang tadinya dalam bentuk ons menjadi bentuk kilogram. Nah, kemudian kita bisa menuliskan kalimat jadi sesuai pertanyaan. Jika pertanyaannya
kita diminta merubah dalam bentuk ons, maka kita tuliskan total hasil panen Lani dalam bentuk ons, dan juga kita bisa tuliskan kalimat jadi total hasil panen Lani dalam bentuk kilogram. Sekarang kita lanjutkan pada soal cerita yang ketiga. Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu Ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kilogram wortel, Beni mengangkat 2 kilogram kentang, dan Beni mengangkat 2 kilogram pepaya. Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani? Dan berapa ons total belanjaan Ibu Lani? Nah, masih sama langkah-langkahnya. Kita tulis dulu dari kalimat diketahui. Diketahui Lani mengangkat 1 kilogram wortel, Beni mengangkat 2 kilogram kentang, dan Udin mengangkat 2 kilogram pepaya. Kemudian kita tuliskan kalimat ditanya. Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani dan berapa ons total belanjaan Ibu Lani? Nah, dari pertanyaan ini kemudian kita lanjutkan pada langkah menjawab. Kita bisa menjawab dengan cara menjumlahkan semua belanjaan yang dibeli oleh Ibu Lani. Ada wortel, ada kentang, dan juga ada pepaya. Kita totalkan jumlah belanjaannya. Nah, dari sana kita bisa menemukan total belanjaan Ibu Lani dalam bentuk kilogram. Setelah itu, kita akan merubah total belanjaan Ibu Lani dalam bentuk ons. Selanjutnya, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada pembelajaran yang keempat, halaman 133. Ayo membaca. Teman-teman, dengarkan teks yang dibacakan oleh gurumu. Kemudian garis bawahi huruf kapital dan tanda baca titik yang kamu temukan dalam bacaan. Apakah kamu menemukan kesalahan penulisan pada bacaan tersebut? Tuliskan kembali kalimat yang salah tersebut menjadi kalimat yang benar. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan mengamati sebuah teks bacaan. Kemudian kita akan garis bawahi mana huruf kapital dan tanda baca titik yang kita temukan. Model plastisinku. Aku membuat model plastisin mawar dari plastisin. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Kita di sini menemukan penggunaan huruf kapital, yaitu pada kata aku, kita garis bawah dulu, dan menemukan tanda titik setelah kata plastisin. Pada kalimat kedua berbunyi, bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Nah, teman-teman, setelah penggunaan tanda titik di kalimat pertama, itu artinya kalimat berikutnya adalah kalimat baru. Yang berarti huruf B pada kata bahan itu harusnya ditulis dengan huruf besar. Ya, huruf B-nya harus menggunakan huruf besar. Kemudian pada kalimat kedua ini kita harusnya menemukan tanda titik setelah kata hijau, karena pada kalimat ketiga, kalimat yang berikutnya, terdapat kata plastisin yang menggunakan huruf kapital. Nah, harusnya setelah kata hijau ini kita membubuhkan tanda titik. Teman-teman bisa tambahkan tanda titik setelah kata hijau. Kalimat ketiga, plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga. Huruf P-nya sudah menggunakan huruf kapital ya. Kemudian untuk kalimat ketiga ini sudah terdapat tanda titik setelah kata bunga. Kalimat yang keempat, plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Pada kalimat ini kita bisa melihat bahwa penggunaan huruf kapital dan tanda titik sudah sesuai. Untuk plastisin, huruf P-nya menggunakan huruf kapital karena awal kalimat dan diakhiri dengan tanda titik setelah kata daun. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi.
Di sini kalimat yang kita temukan, yang kita baca juga sudah benar. Awal kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Setelah kata dimensi juga sudah benar. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Huruf B pada kata bentuk awal kalimat sudah menggunakan huruf kapital dan pada kalimat ini sudah diakhiri dengan tanda titik setelah kata ragam. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di situ kata aku itu seharusnya menggunakan huruf kapital. Mengapa? Karena ia adalah awal kalimat. Ya, harusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk akhir kalimat sudah diakhiri dengan tanda titik setelah kata seniku. Ya, kita sudah menemukan semua penggunaan huruf kapital dan juga tanda baca titik pada bacaan model plastisinku ini ya. Nah, untuk teman-teman bisa disesuaikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik yang ada di bukumu. Sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar di halaman 134. Teman-teman bisa buka halaman 134. Kita akan masuk pada kegiatan belajar Ayo Berkreasi. Hari ini Lani dan teman-teman akan mengadakan pameran karya seni 3 dimensi dari plastisin. Coba teman-teman baca nanti bagaimana langkah-langkah yang Lani dan teman-temannya lakukan untuk membuat plastisin mereka. Ya, ayo kita bergabung bersama mereka. Sekarang coba amati hasil karya plastisin teman-teman yang dibuat oleh teman-teman Lani. Ada yang membuat beraneka binatang dari plastisin, kemudian ada juga yang membuat aneka buah-buahan dari plastisin, dan juga ada yang membuat alat transportasi. Ya, karena plastisin ini adalah benda atau alat yang bersifat elastis, mudah dibentuk, sehingga kita bisa membuat apa saja dari plastisin. Selanjutnya teman-teman, sekarang kita akan masuk pada materi Ayo Berdiskusi halaman 135. Kerjakan soal ini dengan cara berdiskusi bersama teman di sebelahmu. Bacalah cerita berikut. Edo memetik mangga. Mangga yang dipetik Edo seberat 5 kg. Setiap 5 ons mangga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Nah, ini sama artinya dengan soal cerita, maka kita mengerjakannya dengan langkah-langkah soal cerita. Kita gunakan langkah yang pertama, yaitu menuliskan apa saja yang kita ketahui dari cerita soal tadi, yaitu banyak mangga yang dipetik Edo. Kita isikan pada titik-titik yang ada di langkah 1. Banyak mangga yang dipetik Edo sebanyak 5 kg. Kemudian dimasukkan setiap kantong dengan berisi 5 ons. Kita tuliskan. Ya. Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu kalimat ditanya. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Nah, untuk mengetahui berapa banyak kantong plastik yang digunakan Edo untuk memasukkan hasil panen buah mangganya, yaitu kita harus menggunakan langkah yang ketiga, yaitu dengan cara buah mangga yang dipetik dibagi dalam setiap 5 ons, karena dimasukkan setiap kantongnya 5 ons. Banyak mangga yang dipetik 5 kg dibagi 5 ons. Kita samakan dulu penyebutnya, kita cari 5 kg berarti sama dengan berapa ons. Nah, dari kilogram menjadi ons itu caranya kita harus mengalihkan dengan
bilangan 10. 5 kali 10 sama dengan 50 ons. Setelah kita menemukan hasil mangga yang dipetik dalam bentuk ons, kita bagi dalam 5 ons tiap kantong. Nah, kita bisa menemukan berapa jawabannya? 50 dibagi 5 yaitu 10. Jadi, mangga yang dipetik itu dibagi menjadi 10 kantong plastik. Nah, teman-teman, begini adalah cara mengerjakan atau menyelesaikan soal cerita. Sekarang teman-teman bisa berlatih membuat soal cerita sendiri, kemudian mencoba untuk menyelesaikan soal cerita yang teman-teman buat sendiri. Untuk halaman 136 ini, nanti Bu Guru juga mencoba membuat kalimat cerita. Teman-teman bisa berlatih untuk menyelesaikannya ya. Untuk halaman ini sifatnya hanya untuk latihan saja. Nanti teman-teman bisa bekerja sama bersama orang tua untuk menyelesaikan soal cerita yang ada di halaman 136. Soal cerita yang Bu Guru buat sendiri. Atau jika teman-teman mau membuat soal cerita sendiri juga boleh. Nah, buatlah 5 soal cerita yang berkaitan dengan satuan berat ons dan kilogram. Nah, nanti kita akan menyelesaikannya dan berdiskusi bersama orang tua. Nah, ini contoh soal cerita yang Bu Guru buat ya. Nomor 1. Bibi memetik kacang panjang sebanyak 4 kg. Paman memetik terong sebanyak 3 kg. Berapa ons total sayur yang dipetik Bibi dan Paman? Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal cerita ini? Karena yang ditanya adalah total sayur yang dipetik Bibi dan Paman, maka cara menyelesaikannya adalah dengan menjumlahkan hasil sayur yang dipetik oleh Bibi dan Paman. Soal cerita yang kedua. Ibu Nia membeli 7 ons cabai merah, kemudian membeli cabai hijau sebanyak 5 ons. Berapa kilogram total cabai yang dibeli Ibu Nia? Ini juga mudah sekali teman-teman. Teman-teman tinggal menjumlahkan saja berapa cabai yang dibeli Ibu Nia. Kemudian jangan lupa rubah bentuk satuannya dalam bentuk kilogram ya. Kemudian soal cerita yang ketiga. Hasil panen kakek hari ini adalah 5 kg wortel, 7 kg pepaya, dan 8 kg ketela. Berapa total hasil panen kakek hari ini? Nah, teman-teman, kita bisa lihat hasil panen kakek hari ini ada 3 macam, yaitu wortel, pepaya, dan ketela. Karena yang ditanyakan adalah total hasil panennya, maka kita jumlahkan semua hasil panen kakek. Kemudian kita tuliskan kalimat jadinya dalam bentuk kilogram. Soal cerita yang keempat. Ayah membeli buah semangka seberat 6 kg. Buah semangka tersebut dipotong menjadi 6 bagian yang memiliki berat yang sama. Berapa berat masing-masing potong buah semangka tersebut? Ya, berarti caranya adalah dari berat buah semangka dibagi menjadi 6. 6 kg dibagi menjadi 6. Teman-teman pasti bisa menemukan kan berapa berat masing-masing potong dari buah-buah semangka tersebut. Soal cerita yang kelima. Bu Lia memetik bunga mawar putih sebanyak 10 on dan bunga mawar merah sebanyak 3 kg. Berapa kilogram total bunga mawar yang dipetik Bu Lia? Coba pertama kita perhatikan satuan yang terdapat dalam soal cerita itu. Karena Bu Lia memetik bunga mawar sebanyak 10 ons. Itu artinya kita rubah dulu dalam bentuk kilogram. Mengapa perlu kita rubah dalam bentuk kilogram? Karena pertanyaannya berapa kilogram total bunga mawar yang dipetik Bu Lia? Jadi, dalam menjawab soal cerita kita harus menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diminta. Nah, teman-teman, ini adalah contoh 5 soal cerita yang Bu Guru buat sendiri. Nanti teman-teman bisa mencoba menebak berapa jawaban soal cerita yang ada di
dalam soal-soal ini ya. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini, kita ada penugasan teman-teman. Kita tadi sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca kan? Ya, tugas kalian adalah tulislah kesimpulan penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik yang ada di halaman 127. Kemudian teman-teman juga harus menyelesaikan soal cerita yang ada di halaman 131. Jika dikerjakan di dalam buku paket tidak cukup, teman-teman bisa menuliskannya atau menyelesaikan di buku tulis masing-masing. Kemudian kirimkan penugasan yang telah teman-teman kerjakan kepada wali kelas masing-masing supaya Pak Guru atau Bu Guru bisa membantu untuk mengoreksi atau meneliti tugas teman-teman. Nah, demikian kegiatan belajar kita hari ini. Terima kasih sudah selalu semangat mengikuti pelajaran untuk setiap harinya. Tetap semangat untuk kegiatan belajar yang akan datang. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.